Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku. Kembali kita memasuki renungan firman Tuhan. Mari kita menyerahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami sampai saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah roh Tuhan bekerja untuk memberikan pengertian hikmat sehingga kami dapat memahami dan dikuatkan untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, Rabu 31 Desember 2025, tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengkaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, saatnya kita hari ini bersyukur kepada Tuhan pada penghujung tahun 2025 ini, di mana kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman hari ini menghantarkan hidup kita untuk bersyukur kepada Tuhan, bahwasan oleh karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani segala perjalanan hidup kita yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan pergumulan dan tantangan, dan kita sudah memperoleh bagaimana berkat-berkat Tuhan melalui kehidupan sehari-hari, bahkan kita dapat diberikan yaitu kekuatan untuk mensyukuri apa yang telah kita terima di dalam hidup kita. Itulah sebabnya ayat hari ini adalah suatu doa di mana Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Tesalonik bahwasanya Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengkaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Artinya saudara-saudara yang kekasih, damai sejahtera Tuhan bukan sifatnya hanya sekali-sekali atau tidak menentu, tetapi itu mengalir terus-menerus ketika kita sungguh-sungguh percaya dan memegang akan firman Tuhan. Dan damai sejahtera itu didapatkan dari segala suasana yang bisa kita dapati di dalam hidup kita. Artinya tidak terbatas, Tuhan memberikan berkat-Nya, penyertaan-Nya, damai-Nya. Bahkan masih banyak lagi berkat-berkat yang tidak terkatakan dan tidak terukur dalam hidup kita. Sehingga dalam hal inilah kita dapat mengakui bahwasanya Allah kita di dalam Yesus Kristus yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini telah mengkaruniakan bagi kita damai sejahtera untuk kita percayai dan kita hidupi, karena Dia telah mengkaruniakan itu dengan cuma-cuma dalam hidup kita melalui iman kita. Nah, saudara-saudara kekasih, sejauh mana kita telah menikmati damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita? Sejauh mana kita sebagai umat Tuhan mensyukuri bahwasan apa yang telah diberikan Tuhan itu merupakan satu bagian daripada kehidupan orang percaya yang telah menikmati damai sejahtera Tuhan. Banyak manusia mencari damai sejahtera bukan daripada Tuhan, tetapi damai yang dari dunia ini, yang tidak memberikan kedamaian seperti yang diberikan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan memberikan hati pikiran kita kepada Tuhan dan percaya akan kuasa-Nya, bahwa Roh Kudus selalu menyertai hidup kita, sehingga dalam Roh itu sendiri membuahkan yang disebut kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, bahkan kelemah lembutan dan penguasaan diri, dan semuanya itu diberikan oleh Allah untuk menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita selalu tidak berkekurangan dan selalu dimenangkan di dalam segala perkara. Marilah Tuhan menjadi handalan kita, sebab Dia adalah sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, dalam
akhir tahun 2025 yang kami jalani hingga saat ini. Biarlah kami Engkau kuatkan untuk memasuki tahun yang baru yang akan kami jalani besok hari. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menyertai hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat dimenangkan di dalam segala perkara hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.